sih? Jadi kita bakal membahas tentang pilkada. Iya, tentang pilkada gitu ya. Iya, betul. Kemarin kita habis wawancara sama 3 orang, yaitu ada panitia pilkada, terus pemilih pemula, Iya. dan pemilih Lanjutan. Sebentar, kita jelasin dulu panitianya itu tugasnya ngapain, Oh, iya. terus pemilih pemula itu apa sih, sama Oh, iya. pemilih tingkat lanjut itu apa? Coba, pemilih pemula itu apa sih, J? Nah, jadi pemilih pemula itu adalah pemilih yang baru memilih sebanyak 1 kali gitu. Nah. Jadi baru gitu. Iya. Nah, kalau pemilih tingkat lanjut itu apa sih, Lai? Nah, itu artinya pemilih yang mempunyai pengalaman lebih dari 1 kali dalam memilih pemilu. Nah, sekarang kita move on ke salah satu narasumber yang kita wawancara pertama kali. Ada yang ingat nggak siapa? Pak RT. Iya, Pak RT-nya JJ, guys. Nah, jadi kita pakai Pak RT yang JJ untuk jadi narasumber kita sebagai panitia pemilihan. Dan beliau menjabat sebagai ketua panitia. Nah, kemarin kita udah wawancara, sekarang kita ngebahas seputar kepanitiaan ini. Nah, kemarin tugasnya beliau sebagai panitia itu apa aja? Sekarang masih ada yang ingat nggak? Tugas dia pastinya memastikan pemilihan berjalan dengan lancar. Nah, kemarin kita juga sempat nanyain ke Pak RT kayak, Pak RT gimana sih cara mensosialisasikan kegiatan pilkada ini, apalagi kayak ke lansia atau orang-orang yang disable gitu. Pak RT jawab apa ya? Jadi itu ceritanya kalau misalnya ada orang-orang yang seperti mereka, kita sebagai panitia harus mendatangi rumah ke rumah untuk untuk mensosialisasikan mereka dan mencoblos ditemani dengan satu saksi dari pihak beliau dan pihak partai-partai kayak gitu. Nah, kita move on dulu ke pemilih pemula. Pemilih pemula kemarin kita wawancara siapa sih, guys? Masih ada yang inget nggak? Karena Kakaknya dari Bener banget. Nah, kemarin karena cerita-cerita banyak tentang pengalaman dia memilih pertama kali ya. Nah, di sini kemarin kita sempat bahas kayak pasca pemilu itu banyak banget hoax segala macam. Nah, kita nanya gimana sih cara menyaring informasi yang hoax sama yang bener tuh gimana sih? jadi kemarin kata Kak Naya itu kita harus mencari sumber-sumber yang terpercaya tuh. Dan kita juga harus cari informasi tentang paslon-paslon ini supaya apa yang nanti kita pilih membuahkan hasil yang baik untuk negara kita, guys. Dan dengar-dengar buat tentuin pilihannya, dia juga nggak cuma dengar dari berita-berita atau gimana, tapi dia juga coba untuk tukar pikiran sama temennya. Oh, ternyata paslon ini begini-begini, paslon ini begini-begini. Nah, sekarang kita pindah dulu ke papanya Andrea yang kita wawancarai sebagai narasumber pemilih tingkat lanjut. Nah, kemarin kita nanya, kira-kira menurut papanya Andrea tuh pentingan pemilih tingkat lanjut atau pemilih pemula sih dalam pemilu tahun ini? Jawabannya adalah untuk tahun ini kan kebanyakan generasi Z ya, generasi muda. Jadi yang pemilih terbanyak adalah generasi muda. Jadi menurut papanya Andrea akan lebih penting suara dari pemilih pemula ini. Karena dari jumlahnya aja lebih banyak ya, jadi lebih berpengaruh juga. Nah, kemarin juga kita sempat tanya ke Pak RT ya, gimana dalam sampai ke tahap pemilu itu banyak orang yang egois, pengen banget kayak pilihannya menang segala macam. Jadi banyak yang melakukan kecurangan. Nah, kita juga tanya ke Pak RT gimana sih cara meminimalisir kecurangan-kecurangan itu. Pak RT jawab apa ya? Jadi Pak RT itu bilang dia melakukan sosialisasi ke masyarakat dan juga mencegah terjadinya politik uang di tengah masyarakat. Iya, kayak serangan fajar gitu loh. Apa itu serangan fajar? Serangan fajar itu biasanya partai-partai ini sebelum pemilu dia itu ngasih duit gitu ke kelompok menengah ke bawah supaya kelompok-kelompok ini, warga-warga ini memilih partai mereka gitu. Dan dengar-dengar kalau misalnya pemilu itu kan banyak yang menyalahgunakan identitas orang buat jadi
misalkan aku pakai KTP kamu, aku yang nyoblos dengan pilihan aku. Nah, jadi Pak RT ini juga bertugas untuk memastikan bahwa orang yang memilih itu beneran orang yang sesuai sama identitasnya. Jadi kan kita udah wawancara nih tentang pemilihan. Nah, bentar lagi juga kita kan 17 tahun dan kita pasti mau milih dong. Iya, bener banget. Kita harus pakai hak kita dong. Iya. Nah, tentunya sebelum memilih pasti ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan ya, dipersiapkan nih. Kira-kira apa aja? Oke, aku mau jawab. Kalau menurut pendapat aku, buat nentuin pilihan kita, karena kan walaupun kita milih dan kita cuma punya satu suara, tapi satu suara kita itu berharga loh. Iya. Jadi kita nggak boleh salah-salah milih, apalagi pakai cap cicuk doa bapak kami. Apalagi ikut-ikutan. Iya, FOMO gitu nggak boleh. Jadi kalau aku nanti kalau misalnya aku udah bisa milih, aku bakalan nentuin dari background si siapa namanya? Paslonnya. Ya. Nah, aku cari tahu dulu dengan sumber yang jelas pastinya, nggak cuma kemakan hoax. Aku cari tahu dulu dia tuh dulu ada kasus apa atau dia pernah ngapain. Itu jadi bahan pertimbangan aku sih. Terus visi misi dia tentunya. Terus aku juga harus ngeliat kalau misalkan dari tahun kemarin kan ada debat paslon ya. Nah, aku juga mulai pertimbangin dari situ juga. Kalau kalian apa nih? Kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama sih. Nah, sekarang aku mau nanya balik ke kalian. Jadi kayak bentar lagi kita mau milih. Nah, sebagai pemilih pemula, menurut kalian apa sih yang menjadi tantangan terbesar kita dalam pemilu ini? Ya pastinya balik lagi ke tadi, harus nggak percaya sama berita-berita hoax yang bertebaran di sosial media. Kita harus tetap teguh dalam pendirian kita dalam memilih. Terus kalau JJ gimana nih? Ya, jadi kita harus research tentang paslon-paslon yang bakal dicoblos dan memilah-milah lah. Iya. Jangan sampai kena hoax gitu. Apalagi serangan fajar. Jadi tantangan terbesarnya itu ada di pendirian kita ya. Ya, Kita betul. kita bertahan gitu ya. Betul. Nah, jadi setelah kita banyak berdiskusi, nah, kira-kira harapan kalian untuk pemilihan ke depannya itu gimana? Aku mau jawab. Aku sih berharap kalau ngeliat dari yang sekarang-sekarang nih ya, kita setelah hasil pengumuman, kita sebagai rakyat Indonesia nggak boleh saling adu domba antar rakyat. Misalnya kayak, wah lihat nih pilihan siapa nih jadi kayak gini gitu. Itu satu. Terus kita juga harus ngehargain hasil pilihannya mau siapapun itu. Dan kita juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Jangan karena wah nggak suka sama yang kepilih nih, terus jadi kayak nggak mau ikutin. So, membikin negara kita menjadi lebih baik, kita harus menaati peraturan itu. Bener banget. Nah, setelah pembicaraan panjang kita kira-kira kan tertarik nggak sih ikut kepanitiaan pemilu? Tertarik banget sih. Tertarik nggak sih? Iya, Kayak wah, gue bisa ikut andil dalam pemilu gitu. Dan secara langsung ya ikut andilnya. Itu salah satu bentuk bela negara juga kok, sila ketiga. Gitu. Bener banget. Gitu. Oke guys, gue cabut dulu ya. Mau daftar panitia KPPS. Dadah guys. Generasi masih remaja gitu suka sharing-sharing pendapat, kayak lebih milih siapa. Nah, menurut aku tantangannya di situ, kayak biasanya tuh suka ada perbedaan pendapat, kayak even pas pemilihan presiden kemarin. Sosialisasi tentang bagaimana cara pencoblosan gitu aja, cara pencoblosan, dan kita minimalisir politik uang di warganya. Ini bahwa setiap orang itu harus wajib pilih gitu. Jadi yang paling penting adalah ketika kamu milih, kamu harus tahu siapa yang kamu pilih.